Perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2024 diproyeksikan akan membawa dampak positif bagi kinerja sektor retail termasuk bisnis restoran. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat pada 2020 industri restoran dan rumah makan menyumbang 455,44 triliun rupiah atau 41% dari total PDB Ekonomi Kreatif. Angka ini umumnya meningkat pesat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru setiap tahunnya. Namun berbagai tantangan dihadapi sektor ini dimulai sejak pandemi COVID-19, banyak bisnis dan juga restoran dan rumah makan yang berguguran. Memasuki pasca pandemi, kini industri restoran masih berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Belum usai dihantam pandemi, bisnis waralaba restoran di Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan baru, yakni gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atas produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Pasalnya, seruan boikot terhadap produk yang diduga pro-Israel ini diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kinerja penjualan emiten yang menjadi pemilik merek produk tersebut. Berdasarkan data RTI, saham PT Fast Food Indonesia Tbk yang merupakan pemilik merek KFC ini tercatat melemah 0,66%, sementara dari sisi kinerja, KFC masih membutuhkan kerugian 152 miliar pada kuartal 3 2023. Pelemahan juga terjadi pada saham pemilik Pizza Hut Indonesia yang membukukan kerugian 38,96 miliar rupiah. Hanya saham MAPB pemilik entitas Starbucks yang terpantau masih positif. Dan untuk membahas mengenai kondisi bisnis restoran terkini, kita sudah bersama dengan Emil Arifin, Wakil Ketua PHRI Bidang Restoran. Selamat siang, Pak Emil. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini ya, Pak ya. Kasih, Pak, ini BPS mencatat sektor akomodasi makanan dan juga minuman termasuk dalam 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada kuartal 3 2023 dan bahkan ini menyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Nah, apakah memang sektor ini sudah pulih, Pak, dari pandemi? Ya, memang kita setelah melampaui pandemi itu pandemi yang paling berat ya. Kita masih perlu waktu untuk memulihkan usaha kita karena dari 2020, 2021, 2022 itu flat kita rugi, rata-rata rugi. Dan 23 ini rata-rata pengusaha restoran tuh sudah mulai pick up, sudah baru memulai. Tapi di bulan Oktober kalau salah kena boikotnya lebih parah daripada COVID. Karena kalau COVID itu masih ada yang beli, walaupun tadi dia beli 3 kali seminggu, dia beli cuma 2 kali seminggu. Kalau boikot ini memang dia tidak membeli gitu. Jadi harusnya 2023 ini udah tahun yang pick up ya, untuk kita bisa melalui 3 tahun yang lalu kerugian. Karena kerugian yang lalu tuh bukan kerugian uangnya, tapi banyak karyawan yang kita PHK. Banyak rentetannya tuh. Nah, jadi sekarang datang lagi rentetannya. Memang ada berapa banyak, Pak, restoran yang tumbang imbas new normal ini? Ada berapa ribu kira-kira? Kalau Jakarta aja waktu itu 2021 November kalau nggak salah kita bikin survei itu 1.100 sekian 1.100 restoran yang tutup ya. Tapi dari 1.100 itu ada 500-an atau 600-an tuh mulai buka kembali gitu. Cuman kalau di Jakarta ini kan ada 100 bangun, ada 100 tutup gitu. Jadi memang sulit kalau dilihat ini ya per restoran performance-nya. Kecuali yang waralaba yang besar-besar ya. Itu memang dia mengecil sedikit atau posisi restorannya baru dia ngembangin lagi gitu. Oke, nah apa perubahan perilaku konsumen pasca pandemi ini ditambah ketidakpastian ekonomi global ini masih menekan bisnis restoran di Indonesia, Pak? Saya kira makroekonomi Indonesia cukup bagus, cuman mikroekonominya nih memang belum baik ya. Jadi makro belum nyambung ke mikro, sehingga demand itu belum kelihatan sekali. Kita lihat memang demand itu memang tidak seperti tahun 2019.
demand tuh belum normal gitu. Mungkin karena ekonomi juga, tapi karena ada boykot ini lagi, ya tambah nggak jelas ya, karena banyak karyawan lagi bisa jadi PHK tuh. Seberapa besar Pak efeknya, dampaknya terhadap boykot ini? Saya kira cukup besar ya. Rata-rata tuh teman-teman di restoran tuh ada yang sampai 30%, ada yang sampai 70%. Dia punya revenue berkurang gitu gara-gara boykot ini. Boykot ini saya kira tidak sehat ya, salah alamat, karena ini milik Indonesia, berbadan hukum Indonesia, pekerjanya Indonesia, bahan baku Indonesia, semua Indonesia gitu. Kalau kita lihat di berita-berita itu kan banyak tuh yang dari MNC company itu, multinational company, itu kan udah di Indonesia, bahkan udah ada public company gitu. Mereka diboykot. Saya kira yang boykot nih pesaing usaha dari mana nggak tahu, mungkin bisa juga ditunggangi seperti itu. Gitu. Tapi tadi yang 70% itu berdampak pada apa Pak? Laba atau pendapatan atau seperti apa? Revenue turun 70%, ada yang 30%. Oke. Jadi range-nya berbeda macam-macam. Turun revenue-nya. Ada yang diboykot, jadi restorannya didatengin orang suruh tutup, atau teman-teman yang di industri itu di supermarket itu barang-barang ditutup, ditulis Zionis, barang Zionis. Yang kita nih sebagai pengusaha Indonesia yang berjuang benar-benar untuk bekerja supaya bisa bantu juga teman-teman saudara-saudara kita, tiba-tiba dicap Zionis. Itu yang di dalam hati itu mengkol gitu. Gimana kita salah nembak, ibarat kita suruh perang sama Israel misalnya, terus kita ditembak di Indonesia, gimana? Iya. Tapi lantas dari laporan-laporan ini dari para pengusaha ini, apakah memang sudah ada komunikasi tersendiri kepada pemerintah terkait dengan keresahan ini yang dirasakan oleh para pengusaha? Nah, itulah saya lihat pemerintah belum action ya, belum action, karena sudah sebulan lebih tidak terlihat pemerintah itu tidak hadir. Di daerah-daerah itu terjadi teror, boykot kalau saya katakan, karena karyawannya diteror, bukan tempat usahanya aja gitu. Itu udah liar ya, udah liar. Pemerintah tuh tidak ada action dari pemerintah sampai sekarang sih, kita belum lihat. Walaupun kita udah berupaya untuk bertemu dengan beberapa instansi, tapi belum sampai hari ini belum ada ketemu dengan pemerintah. Tapi dampak ini sebenarnya apakah sampai penutupan restoran kah, atau sudah ada seperti apa, separah apa? Ada beberapa yang ditutup, tapi akhirnya dibuka lagi. Ada yang beberapa di demo. Ini lucu nih, di demo terus dibagiin makanan yang di situ sama pendemonya, ya dia senang pulang. Demo lapar mungkin. Bisa jadi pulang ya langsung. Oke, tapi ini kan sudah jalan 2 minggu ya Pak dari terakhir informasi ataupun mulainya boykot ini. Lantas apakah memang sudah ada data terkait dengan pekerja-pekerja yang sudah di PHK begitu Pak? Karena kan ini memang kalau bicara restoran banyak sekali ya tenaga kerjanya. Nggak, ini boykot udah sebulan lebih loh. Sudah sebulan lebih karena mulainya kan liar. Awalnya liar. Jadi awalnya liar, nggak ada aturannya gitu. Nah, dampak yang pertama yang kena adalah pekerja daily worker. Itu udah pasti stop, daily worker. Yang kedua, yang kontrak-kontrak pasti stop gitu. Kalau udah 70% ya mau nggak mau stop. Ini kalau sampai berlanjut bulan November, terus Desember, waduh ini akan berdampak banyak. Kasihan pekerja-pekerja, dan rata-rata pekerja itu Muslim. 278 juta rakyat Indonesia itu 80% Muslim. Jadi logikanya yang bekerja itu juga Muslim gitu. Dan ada beberapa restoran yang karena keterpanggilan dari karyawan segala macam untuk bantu Gaza udah melakukan itu. Terus malah diboykot. Gimana? Nah ini sebenarnya kalau Bapak lihat banyaknya datanya itu dari restoran-restoran yang berada di daerah-daerah mana saja begitu Pak yang memang masif? Yang saya laporannya di Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Gorontalo, di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Barat juga ada, tapi nggak terlalu masif ya. Yang masif itu Jawa Timur, daerah situ lah, yang
yang kelihatannya mendapat salah informasi ya. Mungkin fatwa itu sebenarnya bagus, fatwa itu keluar bagus. Fatwa itu sebenarnya anjuran membantu saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Tapi di dalam itu ada juga haramnya. Kok haramnya yang ditonjolkan, dibesar-besarkan, padahal di situ anjuran membantunya itu ada. Bahkan ada perusahaan yang udah membantu, terus ini membantu gara-gara fatwa. Lah memang betul fatwanya juga dibilang itu membantu, harus membantu saudara kita gitu. Ya. Tapi gara-gara ini diboikot, aduh. Kita ini harus tabayun lah, istilahnya tabayun lah. Melihat kejelasannya, sampai jelas benar baru kita bertindak. Jangan main dengar gosip langsung. Dan saat ini memang masih belum ada list yang resmi begitu ya Pak, list apa saja memang disinyalir begitu ya, memang harus diboikot seperti itu. Jadi memang jadi bola liar gitu kata Bapak ya. Sekarang gini aja, logika aja. Kalau perusahaan ini adalah berbadan hukum Indonesia yang dimiliki oleh orang Indonesia atau public company di Indonesia, pekerjanya Indonesia, bahan bakunya Indonesia, dagangnya di Indonesia, di mana hubungannya sama Israel? Kalau toh perusahaan ini menyewa, kita tanda kutip nih, menyewa merek, mereknya sama misalnya dengan yang ada di Israel, yang ada di Yerusalem, yang ada di Cina, ada di Afrika, sama aja mereknya ada di mana. Kita nyewa merek ini, pemiliknya beda gitu. Kalau pemiliknya yang di Yerusalem dia membantu tentara Israel, nggak ada hubungannya sama kita gitu. Nah kalau di sini kita membantu Gaza, nggak ada hubungannya sama dia juga gitu. Kan kita nggak bisa ngomelin orang di Israel, yuk jangan bantu-bantu deh. Dia juga nggak bisa ngomelin kita. Karena berbadan hukum beda, posisinya juga beda, kita di Indonesia, dia di sana, cuman mereknya kita memang sewa. Itu kan akibat dari globalisasi. Globalisasi itu udah 30 tahun yang lalu kita diujuk-ujuk sama pemerintah, kita mau ada globalisasi, waduh. Nah itu kan udah ada merek dunia gitu. Jadi kalau udah merek dunia, kayak Nestle, Unilever tuh MNC, besar-besar tuh. Dia CSR-nya tuh besar sekali untuk komunitas. Program-program kepada rakyat besar sekali mereka. Itu mereka nggak pernah itu yang ditonjol kejelekannya aja, gimana sih? Oke. Nah ini kan juga kita udah mau masuk bulan Desember nih Pak. Ini yang mana bentar lagi high season, dan biasanya pada musim libur ini menjadi bisnis restoran ini akan meraup cuan yang banyak begitu. Dengan adanya boykot ini, apakah ini akan berdampak begitu Pak? Oh sangat berdampak, karena kita programnya 2023 tuh rata-rata orang-orang yang yang kena melalui COVID ini, mereka belum pulih, belum seperti 2019, masih belum sama 2019. Nah, kalau toh kita pulih itu 2019 sampai dengan sama 2019 udah alhamdulillah. Tapi sampai dengan plus sedikit aja itu udah syukur alhamdulillah. Nah, ini belum nyampe nih. Jadi kemungkinan besar tahun ini rugi semua. Banyak rugi, dan lucunya nih ada sekarang yang waralaba atau industri yang benar-benar nggak ada kaitannya dengan merek luar negeri, udah mulai dihasut. Ini CEO-nya orang Yahudi, ini Yahudi, halah jalan. Ini gimana kita nih? Gimana mau maju nih? Ini globalisasi kita. Nah, gitu. Jadi sangat parah untuk posisi saat ini kepada perusahaan-perusahaan itu yang sudah rencananya dia survive 2023, ternyata nggak bisa survive. Jadi artinya tidak sesuai, jauh dari target. Oke. Lantas nanti apa saja stimulus-stimulus yang memang diperlukan, kita akan bahasnya usai jeda ya Pak di segmen berikutnya. Investor Market Daily Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali membahas mengenai kondisi bisnis restoran terkini bersama dengan Emil Arifin, Wakil Ketua PHRI Bidang Restoran. Pak Emil, kita lanjutkan tadi kan Bapak sempat menyebutkan memang pasca dimulainya boykot terhadap produk-produk yang internasional begitu ya. Ini kan berdampak juga terhadap restoran-restoran yang mereknya internasional. Tapi apakah ada dampak positifnya kepada produk-produk lokal? Apakah ini memang saatnya mereka untuk unjuk gigi restoran-restoran lokal gitu Pak? Saya kira bersaing itu harusnya kita bersaing on the playing field ya, playing field yang sama ya. Kalau misalnya ada persaingan usaha tapi nggak sehat ya,
pertumbuhannya ekonomi lokal atau merek-merek lokal itu juga nanti nggak teruji gitu. Karena kita menang di dalam menjelekan orang gitu. Jadi kalau bersaing biasa aja gitu. Kita pun dari adanya sewa merek ini dengan international brand ini, kita tuh banyak belajar, manajemen tuh banyak belajar. Jadi kita di-educate sama luar negeri how to operate a big chain restoran gitu atau big products gitu. Dan itu mendapat ilmu kita. Jadi investor-investor masuk itu tambah lancar gitu ya. Tapi kalau kita larang ini, larang itu, terus kita ada proteksi pada produk nasional, itu nanti kita nggak bisa fight gitu, nggak real fight yang kita temuin. Jadi kita kalau mau fight ya fight ini aja, normal aja. Dengan adanya boykotnya tentu ada kesempatan untuk meningkatkan sales produk lokal, tapi tidak semua produk lokal bisa menggantikan brand internasional. Nggak semua ada gitu. Jadi makan waktu juga gitu. Kalau misalnya semuanya udah ada sih nggak ada masalah gitu. Ada data kenaikannya Pak, perbedaan produk lokal yang saat ini pasca di boikotnya produk-produk internasional? Yang saya tahu dari beberapa restoran, teman-teman restoran tuh ada peaknya. Dia memang ada naiknya, tapi terus kembali normal gitu. Jadi mungkin dia robah gitu ya. Misal dari pizza Habibie, dari pizza Habibie ke pizza Ahmad gitu. Beda, berubah gitu. Dia biasa makan ini nggak enak, akhirnya balik lagi gitu. Bisa ada kayak gitu. Jadi nggak kelihatan begitu boykot ada, terus yang lokal langsung wah terbang tuh, nggak juga gitu. Jadi naik terus turun lagi gitu. Tapi memang daya belinya masyarakat belum normal, Jadi tidak bisa mempick up semuanya itu. Ini bahaya untuk ekonomi secara keseluruhan, bahaya nanti. Karena banyak ada PHK dan banyak kan rentetannya tuh UKM yang dibina oleh restoran-restoran ini. Kayak Pizza Hut tuh punya kampung-kampung sayur gitu untuk supply supaya tetap fresh gitu. Itu kan kena tuh mereka tuh. Kalau nggak ada nih mereka kena itu. Itu UKM Muslim semua tuh. Gitu. Nah, tadi kan informasi di awal memang bisnis restoran ini kan memang memberikan dampak yang signifikan gitu ke PDB kita dan bisnisnya cukup menjanjikan begitu. Nah, dengan adanya pandemi kemarin, kemudian sekarang boykot ini tentunya akan setelah berpengaruh nih, bukan akan lagi, setelah berpengaruh terhadap perkembangannya. Lantas stimulus apa nih Pak yang memang diharapkan oleh pelaku bisnis khususnya restoran ya di masa ini untuk menjelang akhir tahun nanti atau untuk menjelang Nataru nanti gitu? Ya, kalau kita sih pertama yang urgent, yang short term ini adalah pemerintah hadir, khususnya Pemda mengamankan boykot ini supaya jangan liar lah. Ini produk-produk Indonesia, milik Indonesia semua, itu dulu kita minta supaya diamankan. Karyawan-karyawan tidak diteror, itu harus diamankan dulu, dikembalikan situasi normal. Itu dulu. Insentif-insentif lain adalah tax, terutama PB1 dengan PPN. Itu PB1 sama PPN tuh nggak bisa direstitusi gitu. Jadi kalau kita beli barang kita kena PPN, kalau kita jual di restoran kita kena PB1. Di sini 11%, sini 10%, itu nggak bisa direstitusi. Kalau dulu kan sini PPN bisa direstitusi, tapi kan sekarang PB1 larinya ke Pemda gitu, PPN lari ke pusat gitu. Nah itu menjadi cost, terus jadi cost PPN. Nah itu ya jangan PB1 jangan 10% lah, 5% gitu, dikurangi dulu lah gitu. Itu aja saya kira itu sangat membantu gitu. Itu membantu harga juga lebih murah, orang juga dengan daya beli yang kurang lebih baik untuk mereka. Tidak bagi perusahaan akan mereduce cost-nya itu tadi. Cuman bagi konsumer itu membantu dia daya belinya. Jadi tadi bisa beli hamburger satu jadi hamburger tambah french fries gitu. Jadi saya kira di situ tuh PB1 dengan PPN. Itu sebaiknya ini udah lama kita minta berapa pemerintah dikurangi lah PB1-nya. Karena nggak bisa restitusi. Gitu. Selalu lebihnya tuh banyak lebihnya, dan kita itu nggak bisa akhirnya jadi cost.
Oke. Jadi cost of food kita gitu. Oke, tetapi apakah Bapak memprediksi ini dampaknya akan berkepanjangan gitu Pak? Mengingat ini sampai sekarang memang belum ada penjelasan ya tentang apa namanya list-listnya gitu, perusahaan-perusahaan apa saja yang memang dimaksud. Kita sih sebenarnya ya, ini kan ini kita sangat prihatin ya, kasihan dengan Gaza tuh, kasihan sekali itu ya. Prihatin banget kita. Ini kapan selesainya kita nggak tahu. Betul. Bisa setahun, bisa 2 tahun, ini kan apa namanya nggak selesai dari 75 tahun nih nggak selesai. Nah, ini kedepannya selama ini bergejolak terus nanti ada apa, misalnya rumah sakit Indonesia dibom, dihancur, kita lagi yang kena boykot. Kita di sini tuh, jadi ini kalau bisa pemerintah lebih keras lah nuntut kepada apa Amerika, kepada PBB ada 110 negara yang pro supaya apa Palestina diberikan itu, tapi cuma 14 negara yang against, nggak jalan juga. Terus kita ngarapin Bapak diboykot supaya diharapkan perusahaan merek Bapak bilang sama Amerika suruh ini Israel, ya Indonesia aja teriak nggak didengar sama Amerika sama Israel. Jadi nggak nyambung gitu. Kalau boykot tuh nggak nyambung. Kalau mau boykot produk Israel, buatan Israel kita boykot, nah itu bagus sekali. Tapi kan nggak ada. Israel cuma import ke Indonesia cuma perkakas, alat pesawat, barang-barang pesawat itu masih importnya kecil sekali. Jadi nggak nyambung sama boykot ini. Oke, nah dengan berbagai tantangan yang tadi Bapak juga sebutkan dari awal, bagaimana outlook dan juga tren bisnis restoran di 2024 yang Bapak lihat begitu, khususnya di tahun politik tahun depannya, apakah memang akan terdampak? Memang sekarang nih uncertainty-nya tambah tinggi. Oke. Ya, dengan adanya boykot nih tambah tinggi. Dengan adanya pilpres saja, pilkada ini udah mulai ada uncertainty ya. Tambah lagi dengan adanya boykot. Ya, jadi kita kalau uncertainty itu tidak bisa kita tidak bisa bikin planning gitu. Ya. Karena tingginya uncertainty kita sulit untuk membuat planning. Kita maunya untuk dapat break even setelah berdarah-darah sekian tahun. Tapi untuk mendapat itu pun sulit. Karena banyak external faktor yang kita tidak bisa kontrol. Dan itu sulit bagi kita gitu, untuk melakukan program-program yang mau diterapkan gitu. Maka apakah tetap positif gitu Pak di tahun depan? Sulit ya, saya nggak bisa tahu boykotnya bagaimana nih, terus apa namanya pilkada, pilpres sih nggak tahu. Saya kayaknya pemerintah nggak hadir kayak gini, nggak ada, kayaknya dibiarin aja kita nih. Jadi gimana, kita mau cari investor, mau masuk investor, tapi kalau perusahaan-perusahaan MNC yang udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini dikenakan boykot, dikenakan itu merek-merek internasional tuh didiemin aja, nggak ada reaksi apa-apa sama pemerintah. Ya gimana kita mencari investor? Oke, tapi kira-kira akan ini nggak Pak, akan ekspansif kah, apa justru akan makin tutup-tutup? Saya kira kita bertahan seperti COVID ya. Kita udah dilatih 3 tahun selama COVID tuh. Jadi ya kita semaksimal mungkin kita bertahan. Dan terus terang nih, kita bisa semua industri rata-rata bisa melalui COVID karena dukungan daripada karyawan. Karyawan itu mau dia berkorban juga gitu. Dia nggak ngikutin aturan yang gini, nggak ikutin. Bahkan ada yang di restoran tuh ada yang tidak digaji, udah di lay off, dia pun datang masih mau kerja, hanya untuk mendapatkan makanan hari itu. Jadi ini kekompakan antara karyawan dengan manajemen tuh luar biasa di COVID. Dia di sini mereka diteror gitu. Kasihan gitu. Saya bilang ini bisa menjadi fitnah gitu. Hasutan yang tidak benar, tidak tabayun orang-orang ini ya bisa menjadi fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan tuh di Al-Baqarah 191 masalah. Iya. Ya, ini memang kita harapkan semoga segera ada hadirnya pemerintah ya Pak di tengah isu-isu ini, dan juga
kedepannya nih industri restoran ini bisa kembali berkembang lagi begitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ebil Arifin, Wakil Ketua PHRI Bidang Restoran, hari ini telah menyempatkan waktu sini dan juga berbincang-bincangnya. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.